Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 2 ya. Jadi untuk kerjaan di part pertama kita sudah menyelesaikan di header hingga konten sampai di bagian bisnis. Selanjutnya kita mau kerjaan yang ini nih, hanya di ID copy asset and photo elements, mudah untuk di download. Nah, kita kerjain bagian yang ada kayak ombak-ombaknya gitu ya. Kalian jangan pusing dulu, ini sebenarnya biasa aja ya, maksudnya kayak gini tuh udah biasa, tampilan yang biasa, jadi bukan sesuatu yang aneh. Jadi kalau di Figma-nya sendiri sih ada 3 bagian ya, atasnya, yang tengah, sama yang bawah. Oke, kita langsung buat ya. Bagian ini mengapa ID copy, kita kopas dulu. Nah, ini kita masuk di sini, mengapa ID copy itu. Ini sudah masuk, beda lagi ya, ini bukan di inner wrapper, ini kita masuk di wrappernya. Berarti ini masuk di part 2. Kita bikin div kelas part 2 ya. Nah, di sini kita bikin part 2. Nah, untuk backgroundnya kita copy dari sini. Ini backgroundnya berapa? Apa backgroundnya ini? Tapi ini ada ini ada, coba kita coba aja, kopas aja ya. Ada transparansinya ternyata. Coba ini mengapa ID copy, ini kita tambahkan inner wrapper, div class inner wrapper. Inner wrapper ini mengapa ID copy, mengapa ID copy. Bentar, salah. Mengapa ID copy ini masuk ke apa, pakai apa ya, pakai P aja lah. Mengapa ID copy, oh ternyata kecil semua ya, kita besarin. Kemudian selanjutnya ini tuh ukurannya 36, berarti itu anggap aja itu H2. Nah, ini dari copy aset dapat ini. Kemudian ini kontennya, konten paragrafnya kita pilih juga. Oke, kita lihat, kita refresh. Nah, seperti ini, tapi kok nggak muncul. Ini backgroundnya, kenapa? Oh, ini udah muncul. Nah, di sini kan birunya agak terang banget ya. Ini karena 100%, sedangkan di sini itu dia transparansinya 15%. Jadi kita ubah dulu. Ini 15%, berarti ini kita ubah jadi RGB dulu ya. RGB, nah ini bisa kelihatan RGB. Nah, kalau sudah jadi RGB, kita masukkan transparansinya RGBA itu 15%, berarti 0,15. Jadi ini RGBA. Nanti bisa otomatis. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ini ada gelombangnya ini. Gelombangnya ini kita bisa pakai, ada dua macam sih, dua opsi. Kita bisa pakai tambahan, maksudnya tambahan itu, atau kita bisa pakai before and after. Tapi paling mudah itu pakai yang tambahan aja, itu paling enak sih itu. Misalkan kita masukkan di sini div class part before. Nah, div ini kayak gini. Jadi ini kita kasih tambahan part before. Backgroundnya adalah image before hanya dia, before hanya di. Kita coba, kita refresh, apakah muncul? Oh, belum muncul karena ini width-nya sama height-nya belum ditentukan. Jadi width-nya 100%, height-nya misalkan kita buat, kalau menurut ini adalah 47 pixel ya. Kita coba. Oh, tidak keluar ya. Kita inspect elemen, coba.
part before. Tidak muncul juga ternyata. Coba kita lihat di sini. Before hanya ini harusnya, wah ini bukannya salah. Oke, coba kita lihat di Chrome. Ini kebuka Vectornator ya. Dilihat dulu. Open with Chrome. Nah, harusnya seperti ini muncul. Atau kita pakai cara gini aja. Yang ini backgroundnya hapus dulu. Kita pakai cara yang agak barbar. Geser C. Kayak gini aja. Image before hanya di. Nah, ini pasti muncul kan? Tapi ada yang harus diperbaiki. Ininya masih kurang bagus. Ini kan kurang nyatu ya. Jadi kita bisa masuk, kita bisa cek kira-kira apa yang bikin ini nggak masuk. Mungkin karena displaynya ini display block. Nah kan, display block. Jadi untuk yang part before IMG nya itu kita buat display block ya. Jadi tujuannya biar tidak muncul spasi yang tidak diinginkan. Yang biasanya kayak gitu tuh muncul karena image itu kan defaultnya itu inline block, jadi muncul kayak gitu. Nah, setelah itu kita buat juga afternya juga. Jadi kita kopas yang di sini, kita kopas part after, kita buat ini after hanya di. Nah, ini juga sama, ini kita kopas dulu, ini kasih nama part 2. Ini part after. Kemudian kita lihat apakah berhasil. Darah. Oh, ternyata tidak. Part after itu apa ya image-nya ya? After hanya di SVG. Ini harusnya bisa loh. Ini kenapa tidak bisa? Coba kita inspect elemen. Ini part 2. Oh, ini belum ya. Oh, ini keluar. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya sudah seperti ini, sudah bergelombang seperti ini. Selanjutnya kita coba masukkan teks-teksnya ini. Kayak misalkan hubungi kami itu. Nah, ini kan sekitar 40%, bagian yang sebelah kiri itu 40%, sedangkan bagian kanan adalah 60%. Atau kita bisa pakai yang kayak tadi, ini 45, yang ini 55. Jadi kita bagi menjadi 2. Jadi bagian ini adalah mengapa di div class mengapa ID copy gitu ya. Nah, kita giniin. Kemudian div class left dan right-nya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Oke, yang ini misalkan kita pakai apa nih? Misalkan ini mengapa di ID copy ini. Tadi kan pas waktu di atas itu kita pakai ini nih, siapa ini? Untuk siapa, kita lihat kelasnya untuk siapa. Jadi ini mending kelasnya pakai kelas mengapa, atau misalkan ini kan hampir sama kan ya. Jadi di sini tuh hampir sama. Jadi kita pakai apa ya, label atau apa terserah ya. Misalkan kita pakai label kecil. Jadi nanti stylenya sama. Misalkan label kecil pasti seperti itu. Misalkan ini label kecil. Label kecil, kita kopas style dari untuk siapa ini ke label kecil.
kemudian kita refresh ya, seperti ini ya. Kemudian untuk bagian leftnya itu mengapa ID copy left dot left itu widthnya 45%. Ini mengapa ID copy-nya widthnya 100%, atau kita ikutin seperti ini kan hampir sama kayak yang di atasnya kan. Jadi yang seperti yang plugin itu kita cari yang plugin gimana, kita contoh max width-nya. Ini display flex kayak gini. Jadi mengapa jadi copy seperti ini. Kemudian kita lihat, nah tapi kok kacau ya. Sebentar, ini kacau. Ini karena ada marginnya ini yang bikin kacau. Marginnya 0. Ini kita remove dulu. Nah seperti ini. Kita masukkan ini respon kita masukkan yang hubungi kami sekarang dulu. Hubungi kami sekarang. Ini masuk di sini. Div class ini enggak langsung lagi lah, ref hubungi kami sekarang, kelas hubungi kami sekarang. Dia bakal muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan logo WA. Ini WA ya, logo WA di sebelah sini. Berarti di sini kita masukkan img src image WA svg. Kita refresh, ada WA nya. Oke, seperti itu. Setelah itu ngapain? Kita coba ini styling WA dulu ya, ini ya. Hubungi kami sekarang itu warnanya ini. Jadi hubungi kami sekarang itu colornya hijau. Kita refresh. Nah ini juga kita pakai display flex. Kita coba pakai display flex ya. Itu tujuannya biar ini itu bisa rata. Nah, ini display flex ini biar bisa rata ini. Display flex, align itemsnya center. Nah kemudian yang bagian WA nya itu img kelas WA, misalkan ini kita tambahin WA. Margin right misalkan 1 rem ya. Nah seperti ini. Oh tidak bisa, kenapa? Karena dia displaynya bukan block, atau kita buat inline block. Kok tidak bisa ya? Oh ini kelasnya belum masuk, ini belum di save. Pantesan ini 0,5 rem. Nah kemudian kita buat paddingnya kira-kira 1 rem lah ya. Misalkan ini hubungi kami sekarang, paddingnya 1 rem, border radiusnya 1 rem, 0,8, ini 0,5, biasanya 8 pixel ini. Coba kita lihat, kita perbesar. Ini udah 10, kok beda lagi ya.
Oke, 10 pixel, bordernya 1 pixel solid 00. Oke, kita refresh. Oke, seperti ini. Nah, ini karena tampilannya memanjang, jadi ini sepertinya karena ini display block ya, display flex ya. Harusnya display apa ini? Display, kita buat display inline block. Nah, nggak bisa. Select inline flex ya, inline flex. Jadi itu inline block tapi yang pakai flex. Jadi namanya inline flex. Kemudian paddingnya kok rasanya gede sekali. Jadi ininya kita rubah paddingnya, padding atasnya itu 0,7 rem, 0,75, sininya 1,5 rem. Nah, seperti inilah, kira-kira seperti ini. Kita kasih margin topnya misalkan berapa, 1 rem. Nah, 1 rem sepertinya kurang ya, 2 rem ya, 2 rem. Nah, cukup seperti ini. Setelah itu kita buat yang bagian kanannya. Ini ada tulisan aset sebentar. Oh, ini terlalu dekat ya, ini jaraknya ya. Kita buat di bagian mengapa ID copy itu kita kasih padding aja ya. Jadi padding topnya kita kasih berapa? Misalkan 30 pixel. Atas bawahnya 30 pixel. Anda perlu membuka kunci iPhone Anda dahulu. Tapi ini sepertinya kurang besar, jadi kita bikin 60 pixel. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita bikin yang bagian kanannya. Ya, ini respon cepat. Nah, karena ini hampir sama, jadi kita buat semacam kayak yang poin-poin tadi itu ya. Tapi ini kita buat apa? Misalkan apa ini ya? Kita bikin namanya white box gitu ya, misalkan white box lah. Kita bikin div class white box. Div class white box. Nah, seperti ini. Di dalam white box itu ada icon. Jadi ada div class icon sama ada teksnya, div class text. Nah, untuk yang pertama kita coba yang respon cepat dulu ya, respon cepat. Kemudian ikonnya itu img src image respon. Apa ini? Ini chat ya, mungkin chat atau ini. Chat. Oh, bukan. Apa ini? Kita lihat ini logo apa? Ini respon cepat SVG. Respon cepat. Kita lihat di sini. Oke, udah dapat ya. Tinggal kita buat white box-nya, kita styling dulu. Jadi white box itu besarnya sekitar 200 ya, 200 width-nya 200 pixel. Berarti ini white box, kita bikin kelas white box. Backgroundnya itu putih, width-nya itu 200 pixel. Border radiusnya berapa? Kita lihat border radiusnya 10 pixel. Dia ada box shadow. Ini ada box shadow-nya ya. Kita box shadow-nya itu 06 0615. Jadi 0615 pixel, dan ini RGBA-nya ini. Jadi kita masukkan ini dulu. Kemudian kita buat yang RGBA. Nah, RGBA ini 20%, jadi 0,2. Kita refresh. Nah, seperti ini.
Nah ini kan karena masih belum rata ya, jadi ini kalau ditaruh tengah itu kita buat display flex ya, display flex. Misalkan display flex. Jadi ini coba kita lihat, oh tidak bisa ya. Apa ini display flex tapi yang align-nya ke bawah, harusnya ke bawah. Display flex kita ubah flex align flex apa ya, ini ke bawah itu flex direction column. Nah ini flex direction column, kita masukkan ini flex directionnya column, kemudian align itemnya itu center, kemudian justify kontennya juga center, tujuannya itu, kemudian height-nya itu ini kita kopas dulu ya, align center ini, dan height-nya juga kita buat 200 pixel aja, misalkan seperti itu ya. Nah seperti ini. Jadi setelah jadi seperti ini kita kopas jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, jadi 5 ya. Kita kopas jadi 5 biji. Oke, langsung jadi 5 ya, tapi bentuknya kayak gini ya, kacau balau ya. Jadi untuk menatanya ini tuh pakai metode apa ya ini ya, kayak bisa kayak gini ya. Mungkin bisa display apa ya seperti ini ya, float apa ya, float live ini, atau display block ya. Coba kita coba pakai display block. Nggak bisa sih, ini bukan display block. Kita coba atur pakai floatnya left, pakai float left. Coba bisa enggak ya, float left. Nah seperti ini, floatnya left bisa, tapi ini agak kacau ya, agak kacau. Oke, ayo. Ininya 60%. Masih rekaman? Masih. Oh, masih rekaman. Jadi seperti ini, karena ini 200 pixel tapi jadinya terlalu besar ya. Ini dia langsung seperti ini, kurang bagus. Jadinya kita apakan ini 500, ini 300, ini 600, kok kurang beda ya. Kita ganti kontennya dulu aja, paling mudah. Oke, pembayaran mudah, ini kita ganti dulu pembayaran mudah, kemudian proses cepat, kita lihat. Nah oke, pelayanan prima, ya ini 10.000 pelanggan. pelanggan. Kita refresh dulu. Tambah kacau ya. Oke, karena ini seperti ini apa ini? Bisa seperti ini. Sepertinya karena tampilan display floatnya ini karena kacau jadinya. Ini kenapa ya? White box ini kan red doang ini ya. White box ini kita buat
Oh, ini mengapa ID copy yang right itu belum didefinisikan width-nya. Pantas saja kayak gitu ya. Ininya 55%. Nah, oh tapi masih seperti ini. Kita coba inspect elemen. Kenapa seperti itu? Ininya right-nya dia display flex, coba ya, display flex. Nah seperti ini kalau display flex, tapi ini agak kacau. Mana ada yang lebih? Coba kita nyanyikan dulu, kita matikan dulu yang part ini. Nah, coba kita matikan. Apakah keluar ininya? Oh, tidak keluar. Berarti sebenarnya ada masalah di sininya. Kalau misalkan write-nya ini dimatikan, gimana? Ini masih enggak ada. Oh, ini emang penyebabnya dari sini, kawan. Jadi ini ada yang bermasalah. Inner wrapper, mengapa ID copy? Mengapa ID copy ini ada yang nggak bener? Jadi kita mengapa ID copy ini matikan dulu. Nah ini ada scrollnya. Jadi oke, bentar, kita munculin dulu scrollnya karena scroll ini ada masalah. Jadi always ya, jadi bisa ke deteksi ini scroll atau enggak. Nah ini di sini kelihatan mengapa ID copy itu ada putih-putihnya nih. Inner wrappernya udah bener. Part 2 ini width-nya belum didefinisikan sepertinya. Width-nya 100%. Ngefek gak ya? Oh, ternyata tidak ngefek. Inner wrapper ini left. Oh, apa ya yang bisa bikin seperti itu ya? Oh, tahu, ternyata itu penyebabnya adalah part before ini. Part before ini bikin ulah. Jadi dia image-nya itu melebihi dari yang ditentukan besarnya. Jadi di sininya itu kita kasih, nah ini display blocks-nya di sini dikasih max width 100%. Itu yang bikin jadi masalah. Nah ini kan aman kan. Kemudian yang ini kita kasih, kita fokus lagi di white box ini. Di bagian right ini kita bisa pakai display flex ya. Coba display flex ya. Display flex udah. Oh ini sudah ya, sudah display flex ya. Tapi coba white box-nya ini, display flex-nya dihilangin, dia seperti ini. Oke, display flex-nya dihilangin dulu seperti ini. Kita buat floatnya, coba kita float. Kalau float kayak mana dia? Float left. Kalau float left seperti ini ya. Misalkan kita width-nya kita ubah jadi berapa supaya 3. Oh dia bisa 160 nih, bisa nih. Ini sebenarnya berapa ini?
widthnya 150, berarti ini kita sesuaikan ya, 160 satu, ini dibuat 150 aja ya, 150, widthnya 150, height-nya 150. Kita sesuaikan seperti ini. Dia float left. Nah seperti ini. Nah karena seperti ini, maka kita atur marginnya. Misalkan kita margin right-nya itu misalkan 1 rem. Kita lihat kalau 1 rem seperti ini ya. Kemudian margin bottom itu juga 1 rem. Jadi nanti seperti ini. Nah tapi ini kan masih seperti ini ya, belum yang bisa tampil serandom ini, berurutan seperti ini. Itu bisa caranya pakai CSS NTH Child itu ya. Bentar, di sini itu kita kasih margin seperti tadi, 20 pixel 0. Bukan margin ya, padding ya. Kalau margin itu memberikan jarak. Nah seperti ini. Kemudian di bagian white box nya itu kita kasih padding, 10 pixel 0,5 rem dengan box sizingnya itu border box biar tidak berubah ukurannya. Nah seperti ini. Cuma ini kan masih belum justify text align-nya, harusnya center ya, text align center. Coba kita, nah seperti ini. Nah setelah itu NTH child-nya itu kita atur. Jadi misalkan untuk yang kedua dia itu margin top-nya berapa gitu. Nah untuk mengatur ini kalian bisa menggunakan CSS juga. Jadi misalkan white box ini, white box NTH child misalkan 2, dia itu margin topnya itu misalkan 1 rem. Kita lihat, nah bakal seperti ini, margin topnya 1 rem kayak gitu. Sedangkan setelahnya itu yang ketiga itu margin topnya misalkan 2 rem atau seperti itu ya. Jadi ini nanti ganti 3, 4 dan 5. Misalkan ini 2 rem, 3 rem, 4 rem, misalkan seperti itu nih. Kita lihat hasilnya. Wah seperti ini ya, seperti ini ya, mirip-mirip lah ya. Ini berarti kita naikkan lagi berarti remnya. Berarti yang ini 2 rem, ini 5 rem, ini 6 rem, ini 7 rem. Kita lihat seperti ini. Tapi ini agak aneh, yang keempat yang sama yang kelima itu kita naikkan. Misalkan 2 rem sama 3 rem. Nah seperti ini. Tapi ini yang salah ya, ini harusnya 4. Nah seperti ini ya, hampir mirip lah. Cuma yang ini kita misalkan margin topnya kita minus nih, minus sama ini minus 1 rem. Bisa nggak ya? Oh bisa ternyata. Misalkan ini minus 2 rem, minus 3 rem. Nah seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Misalkan ini agak ditengahin bisa. Misalkan ini mau
mau ditengahin, misalkan ini itu yang NTH childnya ini kita tambahin jadi 7 rem. Nah agak gini, jadi yang ini naik, yang ini naik 2, misalkan ini jadi 4 rem, yang ini jadi minus 2 rem. Nah seperti ini, atau kita ubah di sini aja, paling mudah sepertinya. Nah ini minus 5 rem, itu yang child 4 minus 5 rem. Untuk yang child 3 itu kita agak mundurin ke bawah, jadi 8 rem ya, 8 rem. Oke. Nah ini 8 rem, yang ini minus 3. Coba kita lihat. Ya seperti juga minus 4 coba. Nah seperti itu. Yang ini dinaikkan lagi berarti minus 7 rem. Coba. Oh kebanyakan, minus 6. Nah seperti ini. Oke, untuk bagian yang ini sudah selesai. Kita lanjutkan yang ke bagian selanjutnya, yaitu ini bisa nanti kalau ketika responsif beda lagi ya. Ini sementara kita kerjakan yang desktop dulu. Jadi untuk selanjutnya kita ngerjain yang bagian prosedur beli akun Envato. Jadi ini kebalikannya dengan yang ini, tapi yang ini juga hampir sama. Ada bagian yang bisa kita ulang-ulangi ya, seperti kayak yang white box itu. Jadi misalkan kita beli prosedur belinya, kita bikin kelas baru, kita bikin div baru yang pakai part 3 karena ini udah beda dengan ombak. Udah beda ombak, jadi kita bikin part 3, bikin div kelas part 3 ya. Nah di part 3 ini kita masukkan cara beli, div kelas inner wrapper dulu ya, inner wrapper, div kelas cara beli. Nah kemudian di cara beli ini ada left sama yang right nya juga. Jadi misalkan kita div kelas left, yang ini div kelas right, kayak gitu. Nah di bagian left kita masukkan image ini aja, ada image ini. Jadi misalkan img src image cara beli, cara ada ya apa ini, kita coba lihat di gambarnya. Cara beli itu prosedur, oh dia prosedur 2x. Kita coba lihat, dedeng ya muncul. Nah kita atur ininya dulu, apa width-nya dulu. Jadi ini kita tandai part 3. Di part 3 itu ada cara beli, kemudian cara beli left, kemudian cara beli left img. Ini harus diatur max width-nya biar nggak kacau ini. Nah ini left-nya, width-nya itu 55%. Nah ini display flex, align itemsnya center ya. Nah seperti ini. Kemudian kita juga atur marginnya misalkan kita 60 pixel 0 ya, atasnya jaraknya 60 pixel dan ininya 0. Kita coba kira-kira segini.
Oke. Kemudian max width-nya 100%, anggap aja gitu ya. Kemudian kita bikin cara beli yang right. Yang right itu width-nya itu 45%. Jadi di sana, di yang bagian right itu kita isi dengan ini apa? Ini kecil-kecil ini apa tadi? Nah, cara beli itu dia pakai yang namanya, kita coba inspek elemennya ini biar sama. Ini namanya label kecil, div class, itu P atau div class ya, kita coba lihat. Oh, P class. Jadi P class label kecil, cara beli kayak gitu ya. Kita refresh dulu, sudah ada kan cara beli. Kemudian kita masukkan H2 nya, prosedur H2, prosedur beli Envato Elements Premium, udah jadi. Kemudian kita masukkan teksnya, deskripsinya. Nah, seperti ini udah muncul ya. Ini udah otomatis tengah sendiri karena kita sudah atur display flex ya. Nah, setelah itu kita buat ini item-item seperti ini, kita kasih nama misalkan kotak biru atau blue icon box misalkan begitu ya. Karena ini kotak biru ya. Ikonnya kotak biru. Berarti kita bikin blue icon box. Nah, di blue icon box itu kita bikin gini dulu. Di sini div class blue box, misalnya kita bikin div class blue box ya, untuk meng-wrap semua blue icon boxnya tadi. Div class blue icon box. Nah, di dalam blue icon box itu ada icon sama title sama description, jadi ada 3 ya. Div class icon sama title-nya itu dia pakai berapa pixel ini, 25 ya. 25 itu hampir sama kayak H3 berarti ya. Jadi kita pakai H3 ya. H3 ya, harusnya sih nanti H3 terpengaruh sama itu, jangan. Kita kasih title aja lah. Kita kasih div B class title, class title 1 pilih paket misalnya. Satu pilih paket. Kemudian ada description-nya, B class description. Ini kita masukkan, ini pilih paket yang sesuai. Kemudian di iconnya kita masukkan img src image, pilih paket svg. Kemudian kita coba lihat, nah akan muncul seperti ini. Dan kini kita styling lagi, ini Nunito 25 ya, 25 pixel ya. Jadi kita masukkan di blue icon box ini title, font size nya itu 25 pixel. Kemudian font weight nya itu dia kan semi bold tuh, kalau kita hitung dari sini semi bold berarti harusnya 600 ya, 600, font weight nya 600. Nah seperti ini. Kemudian kita hitung berapa ini kira-kira blue box ini butuh space berapa. Ini di sini ada 200 pixel. Di sini berarti width-nya 200 pixel. Nah, di sini width-nya 200 pixel. Kemudian height-nya menyesuaikan. Jadi ini 200 pixel ya. 220 ya.
220 menyesuaikan. Terus yang descriptionnya ini fontnya 18. Oke, kita pakai 16 saja biar seragam lah. Kemudian karena ini sudah jadi, karena tidak ada box shadow-nya, jadi ya kita abaikan dulu. Misalkan kita langsung kopas-kopas aja ininya, apa, bagiannya. Mana bagian blue box icon ini, blue icon box. Di sini kita masukkan nomor 2 itu transfer uang sesuai nominal. Kemudian kami akan menginfokan yang ini kita ubah jadi transfer uang. Coba kita tes. Oke, muncul ya. Kemudian kita kopas lagi. Kita kopas 1, 2, 3. Kemudian yang nomor 3 konfirmasi transfer. Konfirmasi transfer ini kita kopas. Oke, 4 validasi. Yang nomor 5 itu info login. Kita refresh. Nah, seperti ini. Oh ya, ikonnya belum terganti. Kita ganti nomor 3 itu konfirmasi. Konfirmasi, yang ini validasi. Validasi, nah ini info login. Coba kita refresh. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita tata seperti ini. Jadi caranya sama seperti tadi ya. Jadi ini kita buat float left ya, float left ya. Jadi float left. Kita lihat. Oh ya, seperti ini. Nah, ininya blue boxnya ini kan ada blue icon ya. Ini blue box, kita di atasnya blue box ini. Blue box itu margin 30 pixel. Mau misalnya gini. Nah, setelah itu dari ikonnya itu ada jarak ya. Jadi misalkan blue icon box dot icon, dia itu punya jarak. Sekarang kita kasih marginnya itu 1 rem. Nah, seperti ini. Kemudian setiap blue boxnya itu dia seperti ini tampilannya ya. Jadi agak ke bawah-bawah gitu. Jadi seperti yang tadi, pakai NTH child ya. Pakai NTH child. Jadi NTH child margin top misalkan 1 rem. Seperti itu. Oh, kenapa tidak bisa? Kesianan ini, coba. Kenapa tidak bisa ya? Saya skip. Oh iya, ini NTH child-nya 2. Harus diisi ya. Ini NTH child-nya misalkan 2 rem. Nah, yang ketiga itu, yang keempat juga, yang kelima di bawah. Berarti ini kan berarti NTH child 3, 4 dan 5. Coba ini 2, 4, 6, 8. Coba kita lihat.
Nah, seperti ini. 2, 3, 4. Oke, berarti NTH childnya ini remnya kita kurangi. Misalkan ini kita buat 2, ini 4. Nah, seperti ini. Kalau 2, 4 seperti ini. Setelah di sini, oh ternyata ini kurang naik ya. Jadi yang bagian ini itu NTH childnya ini buat 1, coba kita lihat 1, oh kurang, minus 1, minus 2 atau minus 2. Nah, seperti ini validasi. Kemudian yang 5 itu margin topnya 2. Nah, seperti ini. Sebentar, oh kurang naik lagi, berarti minus 1. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya bisa seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan NTH child untuk membuat seperti ini. Atau misalkan ini dikurangi nih, misalkan 2 rem. Nah, bisa seperti ini. Nah, untuk bagian selanjutnya ada bagian yang harga akun Envato ini. Nah, harga akun Envato ini juga seperti halnya yang bagian mengapa di ID copy. Jadi hampir sama. Jadi stylenya hampir sama. Kita kopas dulu yang di sini di part selanjutnya itu. Jadi di part sini kita part before, ini kita kopas. Yang sini part after. Di sini juga div class part 4 ya. Kita sudah part 4. Jadi seperti ini. Nah, untuk part 4 ini kita samain dengan part 2 ya. Part 2 itu part 2 backgroundnya ini, jadi sama kayak ini. Jadi kita ganti part 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi konten harga akun Envato elemen. Harga akun Envato elemen itu 36, berarti dia itu H2. Harga akun Envato elemen kita ubah di sini, itu kita masukkan div class inner wrapper ya. Sekarang seperti ini, kita tes dulu. Oke, udah benar ya. Tapi dia adalah H2. Sini 2. Nah, seperti ini. Dan di part ini itu kita harga kita masukkan, kita bikin div lagi aja. Div class harga Envato. Tujuannya biar bagus ya. Jadi harga Envato itu punya margin 60 pixel. Nah, seperti ini. Jadi akun Envato elemen ini harusnya bukan margin ya, padding berarti ya. Padding 60 pixel. Kalau ngefek ya. Sebenarnya ada yang salah. Oh, ini belum di save. Harga akun Envato elemen seperti ini. Jadi setelah itu kita masukkan ini ID copy menyediakan jasa apa ini. Kita masukkan ini di bagian sini. Div class ini terbagi menjadi 2. Jadi kita buat left sama right sendiri ya. Jadi misalkan left sama right sendiri. Jadi gini div class right. Nah, ini bagian deskripsi, kita play aja. Kemudian ini left, div class left. Ini kita cut.
seperti ini. Kemudian masukkan ini tanpa kartu kredit, tanpa PayPal. Nah, ini kita masukkan cek, misalkan div class cek tanpa kartu kredit. Ini sebenarnya bukan div ya, bisa pakai div sih, tanpa kartu kredit. Ini kopas dulu tanpa PayPal, tapi kita masukkan yang GSRC dulu, image check circle ini. Kita coba refresh. Nah, seperti ini ya, tapi ini tampilannya masih kacau ya. Jadi selanjutnya kita masukkan, kita pada sini ini kanan dan kiri ya, ini kita buat kanan dan kiri. Jadi untuk yang harga Envato left itu ini 55% kayaknya, atau mungkin 60. Width-nya itu 60%, sedangkan yang right itu 40%, width-nya 40%. Jadi seperti ini tidak terlihat, jadi karena di harga Envato ini belum display flex, harus di display flex dulu, display flex. Nah, akhirnya seperti ini. Nah, setelah itu bagian yang cek ini, harga Envato cek, dia itu display flex juga, display flex dengan align itemsnya itu center, jadi dia bisa di tengah. Nah, seperti ini. Tapi dia posisinya, dia karena ini ketika di sini itu dia inline block, jadi di sini kita buat inline block ya. Kita buat ceknya ini, misalkan ini check wrap ya, div class, kita buat class div lagi check wrap. Nah, ini kita masukkan sini biar dia bisa inline gitu. Jadi harga Envato check wrap dia itu display flex, jadi dia bakal, oh kok nggak bisa, kenapa ini, oh belum di save ini ternyata. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian ini juga harus dikasih margin ya, kasih margin, misalkan kasih gap aja lah, mudahnya kasih gap, gapnya 1 rem. Kemudian marginnya, margin atasnya itu kita kasih 1 rem juga, nanti bisa seperti ini. Oke, udah rapi ya. Nah, selanjutnya adalah bikin bagian yang bawah ini, paket 7 hari ini seperti ini. Nah, itu pakai apa? Kita pakai konsep yang left tadi, left dan right tadi. Jadi misalkan ini tuh left, paket 7 harinya left, yang ini buat yang right. Jadi misalkan seperti ini ya, kita bikin paket 7 hari. Di bagian ini kita bikin lagi harga Envato, display div class left lagi, kemudian kita masukkan paket 7 hari, misalkan apa ya, div class nama paket, misalkan paket 7 hari, kita lihat. Nah, seperti itu ya. Tapi ini jadi kacau. Kenapa kacau? Karena di harga Envato itu displaynya itu flex, dan dia itu
ini kan itemnya jadinya ada 3 kan, ada 3, dia bakal menggeser ke sana sampai terus ke sana. Jadi ini secara horizontal. Jadi kalau bagusnya itu display flexnya itu nggak ditaruh di harga Envato-nya, tapi ditaruh di bagian di wrap lagi. Jadi kita hapus dulu yang display flex ini, kita buat harga Envato horizontal flag, horizontal ya, horizontal wrap misalkan gini ya. Nah baru ini display flex seperti itu. Jadi misalkan ini di wrap lagi pakai div class wrap, ini dimasukkan ke sini. Nah seperti ini. Dan ini juga sama, div class wrap, horizontal wrap, ini masukkan ke sini juga. Maka dia otomatis ke bawah seperti ini. Jadi segitu dulu untuk part 2 nya, karena sudah mau maghrib. Jadi buat kalian yang penasaran selanjutnya bagaimana, kalian bisa lihat di part 3. Terima kasih sudah menonton hingga part 2 ini, hingga detik ini. Buat kalian yang suka, kalian bisa like, kalian kalau tidak suka ya bisa dislike. Kalau misalkan tanya-tanya bisa lewat comments. Udah segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.